Selamat siang semuanya. Selamat datang di Marketeers Hangout, acara yang diadakan oleh Marketeers, e-conference terbesar di Indonesia. Sudah dilakukan selama 2 hari dengan tema More Creative, More Productive. Gue Rizky dari Marketeers yang akan jadi moderator di sesi Smart Travel Fotografi ini. Nah, beruntungnya kita akan belajar dari seorang travel blogger, yaitu Febrian. Nah, sebelum kita belajar banyak dari Febrian, yuk kita simak dulu video profil berikut ini. Sempat menjajal dunia tarik suara, pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat ini sekarang menjadi travel blogger dengan ratusan ribu followers di media sosial. Piawai mengemas konten travel melalui foto, video, dan tulisannya di blog. Ia kemudian dipercaya menjadi host Jurnal Indonesia Kaya sejak tahun 2015. Para penggemar traveling tentu sudah tidak asing lagi dengan namanya. Inilah Febrian Travel Blogger. Oke, udah bergabung sama kita nih, Febrian. Halo Febrian, apa kabar? Halo, gimana kabarnya? Baik. Gimana nih bro, di masa new normal nih, apa nih yang lo rasain nih sekarang nih? Sebenarnya yang pertama adalah kangen traveling, udah pasti. Udah kangen banget traveling, karena kan memang kerjanya biasanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Cuman ini sekarang udah sekitar 3 bulanan ya di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Cuman ya mau nggak mau kita taat aja dulu sama himbauan pemerintah supaya cepat selesai di pandemi ini dan akhirnya kita bisa beraktivitas dan tentunya traveling lagi. Mantap. Sekarang lagi di Jakarta atau di mana nih, Feb? Di Jakarta ya? Biasanya di Jakarta, dan ini udah dari terakhir itu pulang dari Sumba tanggal 17 Maret kayaknya, sampai dari 18 Maret sampai detik ini masih ada di Jakarta, belum kemana-mana. Oke. Buat yang mau bertanya ke Febrian, langsung aja ntar tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Oke. Nah, sekarang kan nih temanya nih Smart Travel Fotografi nih. Nah, menurut Febrian nih, apa sih maksudnya Smart Travel Fotografi itu? Boleh jelasin nggak? Ya, Smart Travel Fotografi, menurut gue sih sebenarnya artinya bisa luas banget ya, buat kayak teman-teman. Gue menyapa teman-teman dulu semua yang udah menyempatkan hadir. Panggilnya apa? Marketeers ya? Iya, marketers ya. Oh, marketers ya, aduh marketeers lagi kayak ketat. Iya, marketeers. Oke, marketers, selamat siang semuanya. Gue Febrian, salam kenal. Mudah-mudahan kita selama 1 jam ke depan ya, kita bakal ngobrol-ngobrol seru aja. Nanti kalau misalnya yang mau ditanya juga bisa langsung aja di chat di situ. Untuk Smart Travel Fotografi sendiri, kalau menurut gue adalah ketika kita travel, terus kita tentunya mengambil gambar, mengabadikan momennya dengan cara yang lebih smart gitu. Nanti gue bakalan share di sini mungkin tips dan triknya supaya teman-teman punya foto travel yang bisa dibilang menarik gitu, dan bukan cuma menarik aja, tapi juga bermanfaat buat orang lain gitu. Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu, mungkin bisa ngelihat portfolio foto-foto gue ada di Instagram. Kalau pada pakai laptop bisa buka handphonenya mungkin di @_Febrian, atau yang pakai handphone bisa cek di laptopnya, dibuka instagram.com/_Febrian. Dicek aja di situ. Nanti juga gue bakalan share, mungkin kayak pasti bakal nanya, ini selama kalau nggak traveling di rumah aja kita tetap bisa foto-foto nggak ya? Tipsnya apa ya? Mungkin akan ada yang bertanya seperti itu juga nanti. Iya, menarik nih. Iya, sekarang kan lagi ini ya, masa pandemik ini kan susah ya untuk keluar kan. Sorry, suaranya nggak keluar. Gue ganti deh. Oke. Ya. 1, 2. Mati dulu. Cek, gimana? Udah aman? Oke, suaranya aman. Bagus. Oke. Kayaknya yang kabel lebih aman ya dibandingkan yang Bluetooth. Iya, kayaknya gitu. Oke. Ya, boleh. Silakan kalau ini ada yang apa tips and triknya nih buat
travel fotografi nih. Oke, kemarin kayaknya gue udah sempat share juga untuk ada semacam kayak materi slide presentasi kecil-kecilan, mungkin bisa di-share? Ya, silakan. Oke. Ya, sekarang kita bakalan ngomongin untuk masalah smart travel photography ya. Jadi gue udah menyiapkan beberapa slide how to create an interesting travel photos. Yang pertama boleh di next dulu. Yang pertama itu adalah tentang fotografi. Fotografi itu apa sih? Jadi fotografi itu kayak semacam aplikasi atau kayak practice di mana kita creating foto atau gambar itu dari cahaya-cahaya yang masuk, itu bisa pakai elektromagnetik atau juga bisa menggunakan apa namanya chemical yang sekarang udah dikenal lebih digital ya. Nextnya, terus travel. Travel itu apa sih? Boleh di next? Yes, travel itu adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, bisa pakai jalan kaki atau pakai sepeda atau mungkin juga bisa pakai pesawat ya, pakai bus, pakai kapal, pakai apa aja deh pokoknya. Dan biasanya kita akan stay di sana untuk beberapa saat dan untuk menikmati tempat tersebut gitu secara turismenya. Oke, next. Next-nya itu adalah, jadi travel fotografi, tadi kan kita udah jelasin tentang fotografinya itu apa, secara artinya, terus habis itu travel itu apa, dan travel fotografi itu menurut saya sih simpel banget ya gitu. Jadi taking photos while you are traveling. Jadi ketika kita pergi ke satu tempat, habis itu kita mengabadikan momen tersebut pada sebuah gambar. Next. Nah, sebenarnya apa sih yang kita butuhin? Ya, ketika kita pengen punya foto-foto yang menarik gitu, foto-foto yang bagus mungkin untuk kebanyakan orang, ketika kita lagi pergi dan berkunjung ke suatu tempat gitu. Mungkin saya mau cerita sedikit juga ya, dulu itu awal-awal saya juga sampai sekarang saya nggak pernah mengklaim diri saya seorang fotografer mungkin ya. Karena secara teori mungkin juga saya jauh dibandingkan fotografer-fotografer lainnya. Untuk secara apa namanya, kalau misalnya gear juga mungkin gear saya nggak sebanyak fotografer-fotografer lainnya. Tapi ternyata yang saya jalani selama ini udah sekitar 5 tahunan lebih saya jadi travel blogger, itu membuat pengalaman itu bikin saya jadi sedikit banyak bisa sharing dan ternyata banyak yang suka foto-foto yang saya buat gitu. Oke. Nah, terus yang pertama di sini, di belakang di slide ini saya menggunakan foto ketika saya lagi ada di Jepang waktu itu, di daerah Nagano Prefecture, dan di situ tuh terkenal banget sama ini si monyetnya mereka ya. bilangnya winter monkey. Si monyetnya ini mereka tuh biasanya suka berendam. Suka berendam gitu di air panas gitu. Oke. Yang pertama ini ada gear-nya. Gear-nya tuh sebenarnya kita bisa pakai apa aja sih teman-teman ya. Yang pertama yang paling mudah mungkin menggunakan handphone. Sekarang semua orang pasti pakai smartphone ya. Pasti udah nggak ada lagi tuh yang kayak sekarang SMS-an atau enggak kalau zaman dulu tuh, apalagi kalau misalnya kita pager udah nggak mungkin ya. Sekarang kan semua orang pasti handphone udah ada kameranya. Jadi ketika kita mau ngambil foto pas travel itu, kita bisa menggunakan handphone. Atau yang kedua, kita bisa pakai action camera juga, ada banyak macamnya gitu. Terus kita bisa pakai DSLR kamera juga, yang serius banget tuh biasanya yang berat-berat gitu ya. Ya, benar. Atau kita bisa juga menggunakan mirrorless kamera. Ini gue menggunakan Panasonic Lumix. Ini GF9, dia bisa ganti-ganti lensa juga. Cuman yang biasa gue gunakan itu adalah si kamera ini. Ini adalah Panasonic Lumix G95 dengan lensanya 42,5 f1.2. Nah, sekarang saya mau ngomongin masalah gear-nya dulu nih teman-teman ya. Oke. Masalah gear itu memang kita bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan apa yang kita punya gitu, gear-nya. Kalau punya handphone aja, atau punya action cam aja, atau punya DSLR kamera aja, ya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau saya sendiri sih, saya menggunakan Lumix ini pertama kali banget
Itu sekitar 4 tahunan yang lalu kayaknya. Itu dulu kamera pertama saya itu adalah kamera yang saya beli dengan hasil keringat sendiri gitu. Itu adalah Panasonic Lumix GX7. Kenapa saya akhirnya memilih Lumix? Jadi sebenarnya gini, kalau kamera sendiri ya biasanya fotografer-fotografer itu menganggap yang menggunakan satu jenis merek kamera itu biasanya itu dianggapnya agamanya itu. Nah, agama saya adalah Lumix gitu ya. Nah, kenapa saya menggunakan Lumix? Tentunya saya dulu pertama kali banget pas mau beli kamera, wah ini gue punya uang segini-gininya nih hasil kerja sendiri gitu ya. Gimana caranya gue mempunyai kamera yang gue suka banget dan juga gue bisa optimalkan gitu. Akhirnya waktu itu gue membuat komparasi beberapa kamera yang gue gunakan. Jadi ada kamera merek A, B, C, dan akhirnya kamera Lumix gitu ya. Dari secara look kameranya, terus abis itu juga penggunaannya mudah atau enggak, dan hasilnya sendiri gimana. Dan yang bikin saya waktu itu langsung jatuh cinta sama si kamera Lumix ini, ternyata dia ada kerjasama dengan Leica juga. Gitu. Jadi ini seperti ini lensanya adalah lensa Leica yang didesain khusus untuk Panasonic. Dan akhirnya saya menggunakan si kamera Lumix pada saat itu sampai sekarang udah bertahun-tahun tidak pernah berpindah ke lain hati. Jadi masih loyal, tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa menggunakan kamera apapun. Tadi itu untuk masalah gear ya. Iya. Yang kedua, ketika kita mau membuat sebuah travel foto itu lebih menarik, itu harus ada story-nya, ya kan? Jadi harus ada ceritanya gitu. Mengapa saya juga di blog saya namanya ceritafebrian.com. Story-nya tuh harus yang seperti apa sih yang menarik gitu. Ini berdasarkan lagi teman-teman semua yang ada di sini, saya sharing berdasarkan pengalaman saya, karena takutnya kalau misalnya saya salah, tolong dikoreksi ya. Tapi based on my experience itu, yang pertama, kalau kita menceritakan sesuatu di sosial media, misalnya platformnya bisa di Instagram, bisa di blog, bisa di Twitter gitu, menggunakan foto, itu fotonya itu kita jangan pernah berbohong gitu loh. Maksudnya berbohong tuh gimana tuh? Jadi gini, suka ada, nggak tahu ya, tapi ini balik lagi, saya tuh takut salah deh jadinya. Apalagi nanti takut dicaci maki, enggak. Oke. Kalau menurut saya, jadi ada beberapa orang yang saya lihat, dia share foto misalkan di sosial media, tapi sebenarnya foto itu tuh di-create, which is menurut saya nggak salah sih. Cuman kalau ketika kita traveling, lebih baik fotonya itu kalau kita mau menceritakan sebuah cerita itu, sebuah cerita dari foto itu jangan di-create gitu. Jadi siapin gear-nya dan juga kita bisa capture momennya. Misalnya kita ngelihat ada seorang ibu-ibu lagi jualan jamu ketika lagi traveling ke Yogyakarta gitu. Kita mau foto ibu-ibu jualan jamu itu gitu. Ya udah, kita foto aja, capture momen ketika ibu itu beneran lagi jualan jamu, ketika lagi jalan segala macam. Jangan kita samperin ibunya terus kayak, Bu boleh nggak Bu, ibu pura-pura jalan. Bu boleh nggak Bu, ibu pura-pura nuangin jamunya. Nah, kalau saya pribadi, menurut saya ketika kita traveling, mungkin ketika kita mau create foto yang bukan traveling fotografi, menurut saya mungkin itu nggak ada salahnya juga. Cuman karena ini menurut saya ini kita ketika mau menceritakan sebuah cerita melalui foto, jadi momen itu menurut saya akan lebih bercerita dengan baik ketika itu tidak di-create gitu, dan kita tidak berbohong membuat sebuah momen untuk membohongi orang bahwa oh ini adalah momen ketika saya traveling ke mana gitu. Ya, jadi yang pertama story-nya kalau bisa jangan kalau bisa sih gitu ya. Jangan berbohong gitu. Yang berarti kedua, lebih candid ya. Betul. Oke. Terus habis itu yang kedua adalah story-nya itu adalah real gitu. Seperti tadi saya udah bilang, jangan dibuang-buang lagi. Maksudnya kayak jangan dibuat-buat gitu ya. Terus yang ketiga itu story-nya interesting gitu. Ketika misalnya contoh saya lagi pergi ke Bromo gitu. Apa sih story yang pengen saya create gitu. Kalau misalnya kita foto Gunung Bromonya aja, kita cek hashtag di Instagram, hashtag Bromo, mungkin semua orang foto Gunung Bromonya aja gitu ya. Gimana kita bisa meng-create sebuah foto yang menarik, yang ada interesting story-nya. Misalnya kita foto fokusnya di orang yang sedang berjualan di daerah Bromo gitu.
terus belakangnya dengan ada latar Gunung Bromonya gitu. Jadi, oh kita cari point of view lain nih, bukan cuman gunungnya aja, tapi juga ada kayak interesting story misalnya, oh ternyata ada bapak-bapak yang setiap hari datang ke Bromo yang tidak menganggap Bromo itu menjadi sebuah atraksi, tapi itu merupakan sebuah ladang untuk mereka bekerja misalnya. Jadi ada story lain yang bisa kita create yang akhirnya bisa lebih menarik untuk orang-orang yang melihat juga. Gitu. Terus selanjutnya adalah mengenai konsep yang terakhir, last but not least, ini adalah mengenai konsep. Nah, konsep itu memang harus di-create ketika kita sebelum datang ke tempat tersebut. Dan itu harus dilatih sih menurut saya. Jadi makanya tidak bisa jadi begitu aja gitu. Yang pertama, saya ada tulis kayak out of the box. Out of the box itu seperti yang tadi saya udah cerita tentang Bromo. Saya ceritain lagi, misalnya, saya pergi ke Jepang gitu. Saya mau foto di, Shibuya Crossing. Ketika saya mau foto Shibuya Crossing, mungkin semua orang akan memfoto Shibuya Crossing-nya aja gitu. Kenapa saya tidak memfoto misalnya fokusnya di gedung, terus abis gitu saya slow shutter, kan segala macam. Secara teori juga kita basic fotografinya bisa kita aplikasikan di situ gitu. Terus jadi nggak sama lah dengan orang gitu out of the box. Yang kedua adalah well prepared. Yang dimaksud well prepared di sini ketika kita mau meng-create sebuah karya fotografi ketika traveling dan menarik itu adalah kita banyakin referensinya. Berarti riset dulu ya? Yes, betul. Jadi kayak misalnya contoh, saya tuh interest-nya dengan musik misalnya, saya interest-nya dengan fotografi, saya interest dengan videografi, saya interest-nya itu dengan misalnya travel. Lalu saya bakalan dalam hal ini untuk foto, saya cari referensinya pertama misalkan dari Instagram. Ya kan? Jadi dulu buka hashtag, misalnya saya mau pergi ke Banyuwangi, saya buka hashtag Banyuwangi, saya cek, oh di sana lokasinya ada apa aja ya, atau enggak kita dari Google juga, dari blog juga. Sekarang informasi itu sudah sangat tersedia di mana-mana, itu udah banyak, ada secara online kan, apalagi sekarang kita aja ini bisa menggunakan ngobrol tapi menggunakan Zoom ada di rumah juga gitu. Dan benar-benar. Yang paling banyak saya mendapatkan inspirasi itu sebenarnya dari Pinterest. Jadi, Pinterest ya? Ya, dari Pinterest itu kita bisa banyak dapat ide-ide yang menarik banget gitu. Dan saya lihat sendiri bahwa ketika kita ngelihat si ide-ide itu, akhirnya ketika kita udah sering dan udah banyak referensi, udah sering lihat, pas kita udah pergi ke satu tempat, misalnya kita lagi travel, datang ke situ, kita mau foto, kita udah nggak perlu mikirin lagi mau fotonya gimana, tapi kita udah punya inspirasi banyak dan akhirnya bisa kita aplikasiin ketika kita lagi ada di tempat tersebut, gitu. Jadi feelingnya lebih kuat ya pas lihat, oh ini kayaknya bagusnya begini gini ya. Yes, setelah exactly. referensi itu ya. Ya benar banget. Terus abis gitu, yang terakhir itu adalah kayak following the theory. Jadi maksudnya gini, saya dulu mungkin beruntung karena pernah belajar fotografi secara basic ketika saya kuliah, tapi menurut saya kita bisa melakukan suatu hal dan bisa dibilang expert di bidang tersebut itu bukan cuman karena secara kita belajar secara akademis aja, tapi juga kita bisa belajar skill-nya secara otodidak gitu. Karena berdasarkan tadi saya balik lagi bilang pengalaman gitu. Karena dulu ketika saya kuliah, saya belajarnya cuman basic-basicnya aja, dan akhirnya saya belajar secara otodidak ketika di lapangan juga. Karena ketika misalkan lagi traveling, akhirnya saya belajar gimana caranya mengambil foto Milky Way, gimana caranya menggunakan slow shutter, gimana caranya foto-foto yang lebih bercerita, terus juga saya bisa gimana caranya saya memfoto misalnya di dalam fotografi itu ada yang sangat basic banget namanya rule of third. Yeah. Jadi misalnya, contohnya nih saya kasih lihat ya. Nah, ini kan nyala nih kamera saya ya. Iya. Nah, ini itu ada rule of third ya. Jadi ini udah dibagi nih kotak-kotaknya banyak banget nih. Iya. Ya kan? Nah,
Nah, biasanya kalau yang paling gampang dan enak dilihat itu objek fotonya ada di tengah, ada di samping bawah sini, atau Ya. di samping atas. Nah, itu biasanya kayak gitu. Dan juga harus diingat bahwa mata manusia itu, kita sebagai manusia yang udah biasa ngelihat garis horizontal dan vertikal secara linear. Jadi kenapa makanya kalau misalkan orang-orang yang foto gedung atau misalkan suka foto-foto yang lebih ke artistik-artistik gitu, mereka itu memperhatikan sangat si garis-garis horizontal dan vertikalnya secara linear. Gitu. Oke. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan nih yang udah masuk nih. Ya, kita coba bacain ya. Ya. Oke. Pertanyaan pertama nih ada Cut Claudia. Dia nanya nih, negara atau kota mana yang paling berkesan untuk solo travel? Oke. Ya, saya akan coba untuk jawab dulu pertanyaannya yang pertama ini. Kalau negara, gini, saya mau jawab secara diplomatis atau secara jujur ya? Bebas. Oke, tapi gini, sebelum saya jawab ke kota dan negara yang paling favorit dan berkesan adalah setiap tempat yang saya datengin itu biasanya selalu berkesan. Misalnya contohnya saya pergi ke Bali, udah berkali-kali kan pasti kita pergi ke Bali itu, tapi kenapa selalu berkesan? Karena pertama kita pasti pergi dengan orang yang berbeda. Dengan orang yang berbeda aja, lokasinya sama, pasti interestnya berbeda-beda. Ada yang suka adventure, ada yang sukanya ternyata ke klub, joget-joget, ada yang sukanya makan, ada yang sukanya ya macam-macam lah gitu ya. Ke Bali aja experience-nya pasti berbeda-beda gitu. Dan saya juga punya prinsip kayak gini, kalau misalnya saya pergi ke suatu tempat gitu, terus saya punya bad memories tentang tempat tersebut, saya akan datang lagi ke tempat tersebut untuk nge-renew the memory, supaya saya mempunyai memori yang baik tentang tempat tersebut. Begitu halnya juga dengan manusia gitu. Jadi nggak gitu, cuma sekali ya? Jadi nggak cuma sekali. Kalau misalnya saya punya pengalaman buruk di tempat tersebut. Contohnya gini, saya tuh dulu sangat nggak suka India. Saya sangat nggak suka ke India. Saya udah pernah ke India beberapa kali. Karena pertama kali saya datang ke India, saya pergi ke sana terus kayak kehilangan handphone. Aduh, dicolong. Terus abis gitu juga pergi ke sana waktunya mepet banget. Terus kena scam juga, ditipu hotel lah, pokoknya banyak hal. Cuman pas saya pulang dari India, saya mikir gitu, wah pertama kali ke India dapat memori yang buruk gitu ya. Saya kayaknya harus balik lagi untuk memperbaharui memorinya supaya memori tentang India ini nggak buruk gitu. Karena sebenarnya semuanya ada di pikiran kita sendiri. Kalau menurut saya ya, kalau misalkan gini, kayak kita contohnya, kita fokus kepada ketakutannya. Misalnya saya mau ke India nih, saya takut misalnya mau ke India, nanti di India itu nanti saya takut dijambret, nanti saya takut kalau yang cewek-cewek, nanti saya takut diperkosa misalnya gitu. Nah, kalau kita fokus ke ketakutan, maka itulah yang akan terjadi. Kalau menurut saya sih, dan berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Jadi kenapa kita nggak fokus ke tempat yang lain? Misalnya, oh di India tuh katanya makanannya enak ya. Kenapa kita nggak fokus ke situnya? Atau nggak tempat-tempatnya indah segala macam dari awal. Kita jangan fokus ke ketakutannya, tapi kita fokus kepada attraction apa yang bisa kita dapatkan di sana, experience seperti apa, pengalaman apa yang bakal kita bisa share ketika kita pulang. Atau enggak kayak, oh kita bisa mendapatkan foto-foto untuk kita ceritakan kembali ke teman-teman dan keluarga yang ada di rumah gitu. Dan akhirnya kedua, ketiga kali sampai sekarang udah lebih dari 10 kali saya ke India. Saya akhirnya tidak pernah, terakhir kali saya ke India mungkin tahun lalu di Desember itu pas saya ke sana juga saya mencoba untuk saya mau fokus untuk mengeksplor tempat-tempat yang belum pernah saya datangi, dan akhirnya saya datang ke sana untuk foto tentunya, terus juga saya ingin melihat gimana culture-nya, tradisinya mereka. Akhirnya saya pergi ke satu kota yang cantik banget di India, namanya Varanasi. Itu di Varanasi itu kayak semacam melting pot-nya orang-orang India, karena sebagai orang Hindu dan orang India yang Hindu gitu, mereka percaya kalau mereka meninggal di Varanasi, mereka langsung ke nirvana, langsung ke surga gitu. Sementara kan orang India itu, orang Hindunya yang sebenarnya mayoritas orang Hindu India itu mereka percaya bahwa
mereka itu ada reinkarnasi gitu. Jadi itu menarik banget. Jadi banyak banget orang dari berbagai macam penjuru India datang ke Varanasi hanya untuk meninggal. Oke, tadi balik lagi ke pertanyaannya, maaf ngelantur panjang banget. Ya, pokoknya balik lagi ke pertanyaannya bahwa kayak kalau misalnya untuk solo traveling, pertama perlu diketahui bahwa saya nggak suka solo traveling karena pertama nggak bisa sharing cost kalau lagi travel terus kayak kita sendirian aja, kita nggak bisa sharing cost. Yang kedua juga nggak ada teman ngobrol. Yang ketiga saya nggak bisa sendirian sih. Makanya kalau waktu itu udah pernah solo traveling ke beberapa negara sendirian dan saya kurang nyaman dan kurang suka. Ternyata meskipun di sana misalnya nginep di hostel ketemu sama teman-teman baru gitu, ketemu dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia lainnya yang lagi pergi ke situ juga. Cuman kayaknya saya akan lebih nyaman dengan orang yang udah saya kenal sebelumnya ketika traveling bareng gitu dibandingkan saya untuk solo traveling. Jadi kalau untuk solo traveling yang paling aman sih kayaknya ke negara-negara di Asia dulu aja gitu. Oh, Asia tuh apa kan ada Asia Tenggara, atau di mana tuh kira-kira paling aman tuh di mana? Jepang sih udah sangat aman sih. Sangat aman ya? Iya, Jepang udah sangat aman. Terus juga kalau misalnya untuk solo traveling lagi, mungkin teman-teman bisa consider kalau mau yang dekat-dekat aja dan harganya murah itu bisa ke Myanmar. Karena Myanmar itu salah satu negara yang biasanya jarang orang pikirkan untuk didatengin, tapi ternyata pas datang ke sana murah pertama, yang kedua juga di Myanmar itu ada balon udara kayak di Kapadokia Turki, dan ya ada, jadi ada seasonnya untuk balon udara, dan kota-kotanya juga indah-indah banget, orang-orangnya juga ramah dan makanannya mirip-mirip lah. Kalau Asia mah kita masih bisa, lidahnya masih bisa ya? Masih bisa lah. Oh, tapi kalau lu sendiri pernah nggak sih kayak travel bareng orang-orang yang baru ketemu di saat itu gitu? Setiap tahun kayak misalnya ke India, kenapa gue balik ke India terus-terusan? Itu adalah karena gue setiap tahun biasanya ada orang yang dari Instagram atau enggak dari blog, mereka tuh suka request, Kak mau ke India dong, biasanya cewek-cewek karena mereka takut untuk pergi ke India sendiri, dan gue udah pergi ke India beberapa kali kan. Akhirnya gue suka bikin open trip gitu bareng gue, untuk kayak traveling bareng dan kita sharing cost gitu. Jadi biasanya setiap tahun gue akan pergi ke India untuk bawa teman-teman baru itu. Oh, oke. Menarik. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Sylvie. Dari Sylvie, dari organisasinya Sinebel Konvensi Sukses Makmur. Oke, nah katanya gimana sih triknya untuk dapetin bidikan foto yang ikonik dengan keterbatasan waktu saat traveling, terutama saat kita baru pertama kali datang ke tempat tersebut. Nah, gimana tuh? Oke. Hai Sylvie, pertanyaannya menarik banget. Ini untuk trik mendapatkan bidikan foto yang ikonik dan keterbatasan waktu saat traveling. Oke. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus selalu ready dengan gear kitanya. Misalnya dalam hal ini, saya menggunakan kamera Panasonic Lumix ini, Lumix G95 dengan lensa 42,5 f1.2. Nah, ini menurut saya udah harus kita ready banget. Dan yang paling saya pengen share di sini adalah Lumix ini yang G95 lebih khususnya, yang ini juga sebenarnya udah ada sih. Ya ini udah ada juga yang kecil ini. Nah, ada namanya 4K foto. Ini menarik banget. Yes. Ini saya bakal kasih lihat langsung caranya karena gampang banget. Misalnya, nih, ini udah nah ini udah kebalik ya. Yes. Nih, misalnya kayak gini nih. Nih, ini 4K foto udah saya set di 4K foto. Misalkan kayak kita pencet aja gini. Nah, ini dia bakal meng-capture kayak video gitu. Nanti hasilnya bakal bisa dilihat sendiri. Nih, ini kelihatan ya? Kelihatan? Iya, kelihatan jelas. Mana sini? Oke. Iya, ini hasilnya udah ada di sini. Terus nanti kita bisa pilih nih, mau momennya yang mana, gitu. Oh, jadi tinggal itu berapa frame per second tuh ya? Wah, cepet itu banget sih udah parah cepet banget. Jadi ini kalau misalkan nggak mau ketinggalan momen, kenapa dari dulu gue juga menggunakan Lumix, karena itu dia ada salah satu si 4K foto ini udah deh, ini sangat berguna. Oke, misalnya kak kalau misalnya
menggunakan handphone gimana? Ya sama aja. Yang penting kita harus selalu ready gear-nya, jangan sampai kita kehilangan momen. Tapi balik lagi, fokus utama ketika kita traveling itu, kalau saya pribadi, setiap orang mempunyai fokus yang berbeda-beda. Kalau saya pribadi, ketika saya traveling, biasanya saya ingin enjoy the moment ketika saya ada di tempat tersebut. Makanya, saya mungkin salah satu orang yang suka traveling dan suka foto, tapi jarang foto ketika traveling secara terus-menerus gitu. Jadi saya traveling bukan untuk foto, tapi saya menghasilkan foto ketika traveling. Jadi kalau presentasinya biasanya dari 100% saya traveling, 20% saya bikin konten, misalnya bikin foto, bikin video. Yang 80%-nya lagi saya menikmati momen ketika saya berada di sana, karena mungkin saya nggak akan bisa balik lagi ke tempat tersebut. Dan juga memang sih banyak lensa kamera yang bagus, tapi lensa terbaik adalah mata kita sendiri. Mantap. Ciptaan Tuhan tuh paling terbaik ya. Betul Gak ada yang sekali. bisa ngalahin ya. Berarti banyak banget dong ya, kayak yang apa ya, kayak lu tuh ketika traveling tuh, aduh gue pengen cuma nikmatin aja deh, gue nggak mau foto deh, tapi gue cuma pengen nikmatin momen ini gitu. Ya, banyak banget. Jadi Banyak banget ya. paling kayak ya fotonya meng-capture sesekali, abis gitu kayak lebih nikmatin gitu. Terus karena masa-masa ketika kita traveling itu mungkin yang bakalan nanti jadi cerita buat anak cucu kita nanti. Ya, betul. Ada lagi pertanyaan dari Kut Claudia. Ini kayaknya Kut Claudia nanya berkali-kali nih. Oke. Dia bilang mirrorless terbaik apakah, sama lensanya berapa mili? Oke. Ini juga pertanyaannya cukup subjektif ya untuk masalah nanya mirrorless terbaik itu apa. Balik lagi, tadi seperti udah saya bilang, yang namanya di dunia fotografi, ketika kita menggunakan sebuah merek kamera, itu adalah agama kita. Jadi kita tidak bisa menyalahkan agama si A ini apa, agama si B ini apa, agama si C ini apa. Tapi di sini saya akan sharing untuk mengenai kamera yang udah saya pakai bertahun-tahun. Mereknya adalah si Panasonic Lumix ini. Kenapa saya pakai? Tadi udah dijelasin sedikit bahwa saya cukup visual orangnya juga. Jadi saya akan ngelihat dari bentuk kameranya dulu, habis itu dari fungsinya, dan dari hasilnya sendiri gitu, apakah warnanya saya suka atau enggak gitu. Cuman saya mungkin sharing sedikit aja. Saya punya teman waktu itu, dulu saya tuh tipikal orang yang setiap kali saya pergi kemana-mana, saya membawa satu kamera dengan lensa yang berjibun, dari lensa wide, lensa yang bisa zoom, lensa tele, sampai lensa fix gitu. Pokoknya semua fish eye saya punya semua lensanya dan saya bawa. Lama-lama ngerasa berat nih. One day, saya lagi traveling ke suatu tempat di Indonesia, saya ketemu teman saya yang dia baru pulang kuliah dari UK, kuliah fotografi. Dia cuma bawa satu lensa dan satu kamera. Terus saya tanya dia kan, kok lo cuma bawa satu lensa doang? Nggak bawa banyak lensa. Nanti lo kalau kehilangan momen gimana? Ketika lo foto wide gimana? Segala macam. Terus akhirnya dia bilang, iya gue kemarin ini sempat nanya sama satu profesor di tempat gue kuliah, dia bilang gitu. Dia nanya, persis pertanyaannya seperti yang tadi ditanyakan, lensa terbaik dan kamera terbaik itu sebenarnya apa sih buat traveling? Nah, jawaban dari profesor tersebut adalah, gini, sebenarnya lensa dan kamera itu adalah benda mati. Kita sebagai manusia ini adalah benda hidup. Kita yang kreatif gitu. Apapun gear-nya, apapun yang kita punya, apapun yang kita bawa saat itu, ya optimalkan. Ketika kita mau foto wide dan kita lensanya adalah lensa fix, ya kita sebagai benda hidup, kita yang harus bergerak. Ketika kita mau foto yang fake, mau foto yang ada bokehnya belakang yang blur gitu, dengan fokus yang satu di depan aja, ya kita yang maju gitu. Kita sebagai benda yang hidup. Ngapain sih kita ganti-ganti lensa, ribet segala macam untuk kehilangan momen gitu. Sementara ketika kita foto itu ya jangan sampai kehilangan momen juga gitu. Jangan sampai kita kehilangan momentum. Jadi jawabannya adalah apapun gear yang kita punya, kita optimalkan, kita maksimalkan. Ketika kita harus foto wide, ya kita yang mundur. Ketika kita foto harus, pokoknya kita yang bergerak lah. Apapun yang kamu punya sekarang, optimalkan itu. Tapi kalau lagi berpikir mau beli kamera apa,
saya merekomendasikan Sony Lumix. Jadi intinya jangan terlalu, boleh kita tahu gear kita apa-apa segala macam, tapi jangan terlalu terpaku sama gear kita ya. Betul sekali. Karena foto itu soal rasa ya, lebih soal rasa ya. Ya. Oke, setuju banget nih. Nah, terus ada lagi pertanyaan untuk Kak Febrian. Apa ton warna yang sangat mempengaruhi ke travel fotografi? Jika iya, ton apa yang biasa digunakan? Oke. Menurut saya setiap orang itu mempunyai selera yang berbeda-beda. Misalnya, Mas Rizky sukanya pakai baju warna hitam. Saya sukanya pakai baju warna putih misalnya. Dan itu nggak ada pakem salah benarnya. Karena balik lagi ke selera. Selera itu nggak bisa kita salahin. Cuman biasanya di dunia fotografi ini, tolong koreksi saya jika saya salah, tapi biasanya di dunia fotografi ini ada 2 ton warna yang biasa digunakan. Ada ton warna yang hangat atau warm, dan ada ton warna yang dingin atau cool. Jadi balik lagi ke selera untuk masalah warna, nanti dieditnya maunya seperti apa gitu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka warna-warna yang hangat atau warm. Mungkin bisa dilihat dari Instagram saya juga, warna-warnanya lebih ke warna-warna yang hangat gitu. Untuk kalau nyambungnya lagi, biasanya adalah dari aplikasi untuk yang digunakan ketika mengedit foto gitu ya. Karena supaya warnanya kayak kelihatannya kayak seragam semua nih gitu kan. Kalau di portfolio kita, dalam hal ini portfolio saya ada di Instagram misalnya. Saya biasa menggunakan Lightroom, dan for your information, sampai detik ini, karena saya orang yang nggak mau ribet, saya nggak pernah ngedit menggunakan laptop sama sekali. Jadi saya cuman mengadjust warna-warna sesuai dengan selera saya, balik lagi, ada di Lightroom for mobile yang ada di handphone, dan juga kadang-kadang menggunakan VSCO, udah cuma itu aja, untuk aplikasi ngedit fotonya, dan biasanya kalau saya akan menyesuaikan dengan ketika saya pergi kemana, atau dalam hal ini sekarang kita lagi pandemi gitu ya, nggak bisa kemana-mana, saya kan kayak mungkin foto-foto throwback dari yang kapan tahu gitu, saya post lagi, sampai teman saya bilang, wah gila ya foto lo ada di darat, laut, udara gitu. Ya puji Tuhan udah pernah ke darat, laut, udara, sekarang kita bisa share aja supaya orang-orang juga bisa tetap nikmatin gitu. Jadi untuk warna balik lagi ke selera, kalau saya pribadi saya lebih suka tone color yang lebih warm. Tapi ada masukan nggak sih, maksudnya kalau yang tone color yang cool itu cocoknya buat yang di mana, kalau yang warm tuh yang gimana gitu, ada nggak kira-kira dari lo? Ya, kalau misalkan dari saya sih mungkin sebisa mungkin warnanya itu dibuat natural aja. Jangan sampai kayak kita fotonya lagi pagi-pagi gitu, tapi dibuat seolah-olah lagi siang hari gitu. Itu sih nggak ada salahnya. Balik lagi kalau saya tadi ketika saya memfoto dan ketika saya mau menghasilkan sebuah foto itu, saya nggak mau foto yang saya buat itu membohongi masyarakat atau membohongi publik gitu ya. Jadi fotonya sebisa mungkin sih ya harus real gitu. Warnanya mungkin bisa kita ubah sesuai dengan selera kita, bisa kita adjust, tapi balik lagi jangan sampai terlalu beda dari aslinya gitu. Febrian, ini ada yang nanya nih. Gue juga kemarin juga ngeliat kan IG lu kan. Terus sebenarnya nih, lu kan fotonya kebanyakan di Instagram kan foto diri lu sendiri nih. Ya. Itu pakai tripod atau ada yang motoin? Ada tips and triknya. Nah, jadi gini. Gimana nih? Ya. Tapi ini biasanya juga kadang, gue udah nyobain nih gitu melakukan hal itu, tapi juga nggak bisa. Gini, caranya adalah, misalnya, gue pergi ke Bromo sama Rizky nih. Oke, kita ke Bromo yuk, let's go gitu. Terus gue kayak, aduh gue pengen foto nih di sini gitu ya. Gue bakal, Kiki gue fotoin lo ya. Gue fotoin lo nih, cekrek. Nih gimana, bagus gak? Nih kayak gini ya, persis ya. Nanti guanya dari tengah ya, guanya di sini ya. Nanti ininya lurus, gini, baru kayak kita kasih kameranya. Nih udah lu tinggal jepret aja gitu. Dengan frame yang sama yang tadi gue fotoin lo. Itu adalah salah satu tips pertama ketika kita traveling sama orang lain dan pengen punya foto yang bagus juga.
Yang kedua adalah kita pakai tripod dan pakai remote. Sementara gue menggunakan si Lumix ini, gue tinggal taruh aja. Habis gitu remote-nya dari handphone deh. Dari handphone ada aplikasinya nyambung ke sini. Jadi gue tinggal mundur, terus gue tinggal cekrek dari handphone. Atau bisa pakai timer juga sih gitu. Cuman kayak kalau framing-nya pengen lebih enak lagi, ini udah ada WiFi connection bisa ke handphone. Terus habis gitu jepretnya dari handphone gitu. Ide yang bagus tuh. Karena biasanya kalau jalan-jalan tuh pasti nggak ada foto gue yang bagus. Nah, gitu caranya. Jadi lu fotoin dulu tuh orangnya. Gue fotoin lu ya, gitu. Cekrek. Ya, gimana, bagus nggak? Lu fotoin gue kayak gini dong, sama persis ya. Guanya di tengah, ininya lurus, jangan sampai miring-miring. Pokoknya gini sama persis ya, gitu. Tapi sebenarnya banyak juga sih kadang kayak kita udah minta tolong orang, kayak kita maunya seperti ini, orang udah motoin, tetap aja masih salah gitu. Kayak miring lah, apalah gitu ya. Jadi teriakin aja. Terus ini ada lagi di saat, dari Rai, di saat pandemi ini apakah juga melakukan virtual shoot? Terus as a photographer, kalau misalnya kliennya nggak bisa pose, apa yang akan dilakukan dalam virtual shoot? Oh, ini kemarin juga kayaknya sempat ada yang nanyain deh pas lagi ada webinar tentang ini, sama pertanyaannya persis. Ya, tuh. Caranya adalah ajakin aja ngobrol, misalnya kayak kita nih, gue lagi mau motoin Rizky nih ya, terus kayak gue motoin, kayak gue fotoin lo ya, gue fotoin lo, misalkan kayak gue sambil foto gini, terus habis gitu nanti lo kayak kagok-kagok gitu, terus lo ajak ngobrol aja, cari cerita lucu kayak apa segala macam, nanti dia juga lama-kelamaan ketika udah diajak ngobrol nggak akan kaku lagi kok. Gitu. Jadi ice break ini dulu ya, bikin nyaman dulu lah. Nyaman dulu lah ya. Benar, gitu. Benar. Terus tadi ini udah editing tadi pakai Visico ya, VSCO sama Lightroom Mobile ya. Yes. Buat ngedit ya. Berarti langsung ya di saat itu juga ya, ketika lu foto langsung ngedit dong, atau gimana tuh biasanya? Biasanya gue kalau misalnya ini kalau lagi-lagi ya, mohon maaf ini bukan pesan sponsor tapi berdasarkan pengalaman gue menggunakan Lumix ini, kayak gue bisa langsung pindahin pakai WiFi tadi kan connect ke handphone, gue langsung pindahin fotonya dan fotonya juga resolusinya dan size-nya nggak akan jadi kecil gitu, tapi dengan resolusi yang original gitu. Jadi ya udah gue tinggal pindahin, abis itu gue tinggal edit deh. Iya. Oke, terus ada lagi dari Reza Mahdewi. Dia nanya, sebelum buat konsep, bahan apa aja yang dibutuhin selain literasi tentang suatu tempat tersebut? Tadi kan gue udah ceritain juga, kita butuh referensi juga. Jadi kayak bukan cuma literasi aja, tapi juga kita butuh referensi untuk kayak fotonya. Contohnya adalah ketika kita mau pergi ke pantai misalnya, yang kita datangin itu adalah pantai. Untuk menghasilkan foto yang menarik pantai tersebut, kan kita nggak mau ya, kita pergi ke pantai yang indah gitu, cuman ternyata fotonya cuma selfie doang yang isinya muka tuh segede-gede layar gitu. Misalkan terus pas di post location-nya misalnya pantai Pandawa Bali, tapi ya lo kok cuma muka doang sama kacamata hitam lo gitu. Kagak kelihatan pantainya, atau mukanya mungkin yang jadi pantai kali ya. Jadi lebih baik sih misalnya kita, saya tadi bilang berpikir yang out of the box ketika kita udah punya banyak referensi. Loh kenapa nggak kita, ceritanya lagi di pantai nih, terus misalnya, gue ngelihat ada satu kerang gitu. Kenapa kita nggak foto aja nih kerang, kita jadiin objek, terus habis gitu kita foto deh kerangnya cekrek dengan latar belakang pantai yang menarik. Itu bisa dicapai, bisa digapai mendapatkan foto-foto yang menarik seperti itu kalau kita udah banyakin referensi dan juga kita udah menyiapkan konsepnya jauh sebelum kita berangkat ke tempat tersebut. Karena teori dan apapun yang udah kita persiapkan sebelumnya, ketika kita traveling itu semuanya pasti akan bisa ingat ya karena kita harus melakukannya itu secara terus-menerus dan dijadikan itu habit. Jadi ketika saya sekarang gini, saya udah banyakin referensi ketika saya ke pantai, ketika saya ke gunung, ketika saya kemanapun, ke kota atau ke negara mana saya pergi, karena saya udah banyak referensi, akhirnya saya bisa meng-create foto-foto atau karya-karya yang mungkin bisa dibilang nggak serupa dengan yang lain. Misalnya ketika di salju,
orang fotonya, "Aduh, gue fotonya gimana ya?" gitu. "Oh, kenapa nggak dilempar aja kok si saljunya, nyuruh orang lempar saljunya, and then kayak kita capture dengan si 4K fotonya si Lumix ini." Itu juga akan Hmm. jadi jauh lebih menarik lagi, gitu. Nah, iya. Nah, terus ada lagi dari ini banyak banget nih nanya nih kayaknya nih. Gua sampai bingung juga nih mau bacain yang mana nih. Nah, terus ini ada Raihan Adifa dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Bisnis ITS. Nah, Iya. Mas Febian kan tadi nyampein bahwa 20% konten, 80% menikmati. Namun bagi sebagian kami mungkin nggak punya skill mumpuni nih untuk memaksimalkan 20% tersebut untuk mendapatkan konten yang bagus nih. Nah, gimana caranya biar dapat maksimalin 20% buat 20% yang tadi buat dapetin konten yang maksimal. Ini pertanyaannya menurut saya sih ya, kalau kita mau mengoptimalkan si 20% tadi, ya kita harus benar-benar udah ready banget. Ketika kita mau ke medan perang gitu ya, kita tahu bahwa kita mau ngapain di sana, kita harus latihan dulu kan. Ya latihannya itu kita optimalkan, maksimalkan. Mungkin selama masa pandemi ini, selama kita di rumah aja, kita bisa belajar tentang fotografi, kita banyakin referensi tentang fotografi, tentang angle-angle foto, gimana cara kita storytelling menggunakan foto. Nah, setelah itu, ketika nanti setelah pandemi ini selesai, kamu nanti pas traveling kemana gitu, udah nggak perlu mikirin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, W, X, Y, Z gitu. Ketika nyampe di sana udah bisa mengoptimalkan si 20%-nya dan 80%-nya itu bisa kita untuk menikmati momen tersebut. Mungkin kita di sana bersama dengan siapa, ya foto-foto aja, tapi nggak usah terlalu ambisius juga. Karena balik lagi, lensa terbaik adalah mata kita sendiri. Iya, benar. Berarti nggak ada kamera atau gear yang bisa menggantikan mata kita ya? Yes, benar. Betul, setuju banget. Nah, itu kayaknya pertanyaan terakhir deh. Soalnya ini banyak banget nih pertanyaan dan waktu kita udah mau habis nih. Oh gitu. Kita udah sampai di nggak berasa ya ngobrol-ngobrol udah ujung acara nih. Nah sebelum kita tutup sesi ini ada closing statement nggak sih untuk teman-teman kita ini dari Febrian ya? Oke, closing statement untuk teman-teman dimanapun berada yang emang tertarik untuk mempelajari tentang fotografi dan traveling fotografi. Balik lagi, kita manusia itu bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan kan. Jadi ya belajar aja, kita berusaha seoptimal dan semaksimal mungkin, dan jangan takut untuk melakukan kesalahan, karena kesalahan itu merupakan guru terbaik dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kenapa enggak dicoba aja gitu, dan jangan fokus kepada ketakutannya. Misalnya jika melakukan sesuatu ketika kita mau traveling ke sebuah tempat gitu, jangan fokus ke ketakutannya, tapi fokus ke hal-hal baiknya, karena itu yang akan terjadi pastinya. Dan kalau lagi berpikir mau beli kamera apa ya, coba pakai Lumix deh. Mantap. Terima kasih banyak Febrian untuk sharingnya. Yes, terima kasih banyak teman-teman juga yang udah bergabung di Marketeers Hangout kali ini. Setelah sesi ini masih ada sesi-sesi lain yang menarik. Salah satunya adalah changing behavior. Setelah ini, nah saya Rizky undur diri dulu dari Marketeers Hangout. More creative, more productive. Thank you, Febrian, untuk sharing ya. Thank you. Yo.